Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menyegel ruang dekan FISIP Universitas Riau pada Kamis malam. Penyegelan dilakukan setelah kasus dugaan pelecehan seksual pada seorang mahasiswi naik ke tahap penyidikan. Jadi kasusnya sendiri saat ini sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan kita mulai memeriksa saksi-saksi. Hari ini dijadwalkan dan tadi sedang berlangsung pemeriksaan 7 saksi, diantaranya korban dan pihak keluarga, kemudian juga dari pihak universitas. Terusnya masih terlapor. Dan tersangka itu Masih terlapor. Sebelumnya pada Rabu siang, Dekan FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, diperiksa selama 5 jam di Polda Riau. Selain Syafri, polisi juga telah memeriksa 7 saksi lainnya, yakni korban, orang tua korban, dan pihak universitas. Kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Unri menyeruak saat seorang mahasiswi mengaku menjadi korban pelecehan oleh dekannya ketika bimbingan skripsi pada Oktober lalu. Mahasiswi tersebut kemudian melaporkan pelecehan yang dialaminya ke polisi. Namun, Dekan FISIP Unri, Syafri Harto, membantah tudingan itu dan balik melaporkan sang mahasiswi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan menuntut 10 miliar rupiah ke mahasiswi itu. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus semakin menjadi sorotan saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Sejumlah pihak menuding Permendikbud melegalkan zina melalui frasa tanpa persetujuan korban dalam kegiatan seksual yang terdapat dalam sejumlah poin di pasal 5 aturan tersebut. Penolakan salah satunya datang dari Muhammadiyah. Kami kutip dari laman muhammadiyah.org.id, Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menyebut, konteks relasi seksual yang tidak islami atau di luar pernikahan, apapun bentuknya itu, tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar. Tetap gak benar. Itu faktor material terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak permen ini. Namun pandangan berbeda datang dari Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan, Andi Entrianti menyebut pasal 5 yang menjadi kontroversi dalam aturan tersebut justru menjadi sebuah penegasan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dasari atas paksaan yang dilakukan kepada korban. Kita tahu sebetulnya yang dimaksudkan dengan persoalan-persoalan kesusilaan itu justru sudah lama diatur di dalam kode etik dan juga di dalam ranah-ranah pendidikan. Jadi kalaupun Permendikbud ini memastikan soal bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan pada sebuah tindakan seksual yang tidak disepakati oleh satu pihak, maka itu tidak sama dengan melegalkan sebuah tindakan lain yang dianggap sebagai persoalan sosial karena menobrak atau melanggar norma-norma sosial yang ada. Dukungan juga datang dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menurutnya, Permendikbud tersebut harus dilihat dan dipahami sebagai konteks pencegahan kekerasan seksual. Ya, saya kira itu harus diletakkan pada konteks mencegah kekerasan. Ya, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Kemendikbud karena konteksnya adalah konteks mencegah kekerasan seksual dan ini tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan permen yang Kekerasan seksual tentu menjadi tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apalagi jika dilakukan di dalam lingkungan pendidikan seperti kampus. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Saudara, Peraturan Menteri atau disingkat Permen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi sorotan, timbul pro dan kontra. Sejumlah pihak menuding permen ini melegalkan zina melalui frasa di pasal 5 permen tersebut yang ada kata-kata tanpa persetujuan korban dalam kegiatan seksual yang terdapat dalam pasal 5 aturan tersebut. Lalu
seperti apa sebenarnya urgensi, pentingnya, seberapa mendesak Permendikbud Ristek ini diterapkan di perguruan tinggi. Kita akan segera membahasnya bersama sejumlah narasumber secara daring. Ada Sekjen Koalisi Perempuan, Mike Ferawati, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Hetifah Saifuddin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Hetifah dan juga Mbak Mike. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga. Ya, terima kasih untuk kesediaannya untuk berdiskusi. Ini supaya kita juga tidak terjebak dalam hanya pro dan kontranya. Tentu ini bisa menjadi diskursus tersendiri, tetapi pentingnya hadir peraturan menteri seperti ini karena kasus-kasus kekerasan seksual di kampus ini bukan tidak pernah terjadi. Ada yang terangkat di media dan saya rasa mungkin banyak yang tidak terangkat di media. Ini harus concernnya. Bu Hetifah, pro dan kontranya tapi tetap akan saya tanyakan. Komisi 10 pasti sudah melihat jernih dari awal sampai akhir. Saya cuma baca pasal 5-nya aja, Bu. Tapi kalau Ibu Hetifah dan teman-teman di Komisi 10 melihat ini sepertinya niatnya itu seperti apa dan bagaimana? Bu Hetifah, silakan. Ya, jadi sebenarnya kita semua ini sekarang sedang berbenah, ya. Sedang berbenah bagaimana supaya kampus-kampus kita, lembaga pendidikan kita, bahkan bukan cuma kampus ya, tapi Betul. SD, SMP, SMA semua dari PAUD juga harus menjadi tempat yang aman dan juga kondusif ya untuk melakukan pembelajaran. Dan kalau di kampus tentunya ada juga tridharma perguruan tinggi. Nah, tentu saja kita jadi menyayangkan ya, kok ada kisruh begini ya, yang kita khawatirkan upaya yang sedang berjalan ini, Mbak Mike, akan mengalami setback atau kemunduran gitu ya, bahkan terhambat. Makanya bagus nih ada diskusi seperti ini gitu ya, supaya kita harus kembali lagi gitu ya, fokus kepada apa sebenarnya tujuan kita. Oh betulkah ada satu aturan yang melegalkan seks bebas atau zina di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan? Ya kalau saya gitu ya, saya bukan dari partai agama ya, tapi Golkar juga pasti menegaskan nggak mungkin lah. Gitu. Masyarakat seharusnya bisa tenang, nggak mungkin Golkar ataupun mungkin banyak partai lain yang akan menerima jika ada satu aturan melegalkan seks bebas di kampus. Itu dulu gitu ya. Supaya kita juga mulai dengan dengan satu perasaan tidak khawatir berlebihan gitu ya, dan kita tentu semuanya akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Bahkan setahu saya sebetulnya di kampus itu sebagian besar itu sudah memiliki tata tertib masing-masing. Ya, mereka juga seperti saya di ITB nggak boleh dong kita melakukan zina atau tindakan asusila di kampus, Mbak Mika. Nggak mungkin, Mas Bayu. Gitu, karena itu pasti ada sanksinya, gitu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya, kalaupun ada satu aturan tambahan, misalnya nanti kita punya undang-undang, gitu ya. Baru gitu ataupun peraturan menteri-menteri lain, bukan hanya menteri pendidikan tapi bisa menteri agama ataupun menteri lain memiliki aturan tambahan gitu. Saya menerjemahkannya gitu ya, karena mungkin saya harapannya karena sekarang itu banyak ya korban-korban yang justru tidak berani atau khawatir melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena takut dituduh suka sama suka. Karena kan kalau aturan di kampus itu misalnya ada dilarang zina, terus zina terjadi, padahal itu tidak atas kemauan salah satu pihak. Nah, oleh sebab itu kita pengennya ada aturan yang justru memberikan hukuman ganda jika ada seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual dan sekaligus asusila. Gitu. Jadi dia hukumannya tuh bisa 2 kali. Hukuman dari kampusnya ada sanksi, tapi diperberat karena dia melakukan, kan tadi dia pelaku asusila nih, tapi dia juga pelaku kekerasan seksual. Tapi si korban gitu ya, dia seharusnya bisa bebas atau tidak turut dihukum. Itu sebenarnya. Pengaturannya gimana loh kok ya? Jadi kalau misalnya sekarang sampai ada aturannya itu jelas lah kita harus lawan. Kalau ada aturan yang menegaskan boleh atau misalnya bahkan mendorong asusila di kampus, itu tidak mungkin kita biarkan. Itu sih Mas Bayu. Jadi kita pengennya justru ada sanksi yang tegas lebih berat gitu, dan si korban bebas gitu. Gimana nih orang hukum dong bantu gitu supaya diksinya tidak menimbulkan polemik
atau bahkan atau mungkin tadi multi Ya. interpretasi. Oke, nah jadi Ibu Hetiva yang sudah melihat ini bersama Komisi 10 secara full sebetulnya niatannya tergambar dengan baik, ini maksudnya baik, begitu ya Bu Hetiva ya? Ya maksudnya Oke. kan ingin mempertegas tadi, Ya, oke. tapi ya itu jangan sampai kebalikannya. Dan tentu Hmm. saja kita juga kalau memang ternyata banyak orang yang menangkap seperti itu, berarti perlu dong Mbak Mike, gitu ya. Mungkin suatu upaya revisi dan juga sosialisasi yang lebih meluas dan lebih mendalam, lebih Oke. intens gitu. Supaya Ya. penerimaan atas satu kebijakan itu baik. Karena kalau enggak juga nanti perguruan tinggi mungkin tidak melaksanakan dengan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, oke. Mbak Mike, kalau koalisi perempuan melihatnya seperti apa, muncul pro dan kontranya ini? Sosialisasikah atau bagaimana? Bagaimana kemudian orang bisa muncul yang kontra nih, teman-teman yang kontra begitu melihatnya, kenapa sampai ke sana? Mbak Mike? Ya, terima kasih Mas Bayu, ini pertanyaannya menarik banget. Ya, Mbak Hetiva, saya juga tadi menggarisbawahi ya bahwa mungkin ini sebenarnya harus dilihat bahwa sebuah landasan atau acuan hukum yang bisa digunakan oleh lingkungan kampus ya atau pendidikan tinggi untuk lebih kuat ya menegakkan mungkin peraturan-peraturan yang sudah ada. Tetapi sebenarnya Koalisi Perempuan Indonesia sendiri melihat kontra ini, kita harus melihat lagi logika yang diangkat ya ketika ini ditolak, terutama ketika kita juga bicara concern gitu ya. Pada pasal 5 misalnya di dalam permen ini Mas Bayu, bahwa sebenarnya kalau kita kembalikan pada konteks peristiwa kekerasan seksual, apakah benar misalnya kekerasan seksual itu diterima oleh kedua belah pihak? Ketika itu dinamakan kekerasan seksual, tentunya tidak ada concern kan sebenarnya, Mas. Apalagi ketika kita bicara korban ini ada dalam posisi relasi kuasa. Mereka mungkin kalau kita bicara di kampus, tentunya ada ketakutan ya tadi misalnya ketika kekerasan seksual itu terjadi yang tadinya mungkin ada yang itu dianggap bahwa oh ini terjadi konsen dan tidak konsen gitu ya. Misalnya ada ketakutan ya, misalnya oh kalau nanti saya menolak, nanti saya nggak diluluskan. Saya nggak dikasih nilai, terus seperti apa? Nah itu kan berarti korban kekerasan seksual sendiri yang dikontekskan di dalam peraturan pasal 5 ini sebenarnya sudah cukup jelas, Mas. Kalau menurut Koalisi Perempuan Indonesia bahwa dalam satu konteks ketika itu konsen terjadi, itu tidak mungkin ketika terjadi di dalam persoalan kekerasan seksual. Karena misal itu yang ditakutkan akan terjadi zina atau apa, itu tentu saja hal yang berbeda, Mas Bayu, dan itu tidak mungkin diatur di dalam Permendikbud. Permendikbud ini jelas mengatur tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Dan ini langkah maju, Mas Bayu. Karena apa? Kita tahu bahwa sebagian kasus kekerasan seksual yang itu hidden ya, atau dia tertumpuk dan tidak terangkat. Karena persoalan-persoalan relasi kuasa ini sebagiannya juga muncul dari lingkungan pendidikan yaitu kampus, Mas. Oke. Jadi Mbak Mike ini lebih kepada mungkin sosialisasinya harus lebih jelas lagi bahwa permen ini untuk jika terjadi kekerasan, lihat ini permen ini, kira-kira begitu, bukan kepada revisi, begitu ya Mbak Mike? Iya, karena kita harus lihat lagi mungkin ini persoalan karena memang kadang-kadang publik itu juga kita perlu strategi ya Mas Bayu ya untuk menyampaikan bahwa Permendikbud ini sebesar-besarnya adalah kepentingan untuk menjaga rasa adil atau rasa aman bagi seluruh sivitas akademika. Dan ini juga bukan sebenarnya kan kasus kekerasan bukan hanya terjadi kepada mahasiswa atau mahasiswi ya Mas Bayu, tapi seluruh sivitas akademika itu akan terlindungi di dalam Permendikbud ini. Termasuk tadi yang disebut oleh Mbak Hetiva bahwa mungkin ada peraturan kode etik yang sudah disusun atau ada di dalam aturan-aturan perguruan tinggi. Nah, Permendikbud ini hadir untuk memperkuat ketika ada peristiwa atau ada kasus kekerasan yang itu mungkin tidak mampu diatasi dengan aturan-aturan internal. Oke, ya baik. Bu Hetiva, jadi akan lebih sosialisasi tampaknya. Kalau kemudian pada pagi hari ini kita ada mendengarkan Mbak Mike begitu, dibanding kemudian ada revisi karena konteksnya seperti saya mengutip sedikit. Tidak persis betul, tetapi saya membaca di sejumlah artikel
PLT Dirjen Dikti dari Kemendikbudristek, Pak Nizam mengatakan jangan dikeluarkan dari konteks ini kalau terjadi kekerasan seksual di kampus. Nggak ada niat sekalipun dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ini mengarah kepada melegalkan zina. Sama sekali tidak ada. Sebetulnya kan jelas begitu bahwa maksudnya ini tidak ke arah sana begitu seharusnya. Nah, Bu Hetifah, bagaimana kemudian nanti ini rencana dari Komisi 10, Bu Hetifah dan teman-teman di sana melihat ini semua sehingga publik mengerti dan tidak ini dibawa ke situasi yang tidak dimaksudkan sebenarnya untuk ke sana, Bu Hetifah? Iya, jadi kami sebenarnya berharap gitu ya, memang proses diskusi publik ini bukan hanya dilakukan dengan kelompok-kelompok perempuan, aktivis-aktivis yang memang biasanya sih sudah lebih paham ya, dan lebih mengerti gitu mengapa perlu ada aturan tambahan, karena sekarang ini kan saya ya sering mencoba untuk berdialog dengan berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat umum, termasuk dengan teman mitra sekerja gitu ya. Memang masih ada situasi denial atau apa ya, orang menyanggah gitu atau mengingkari bahwa kondisi kekerasan seksual ini terjadi banyak atau marak sehingga perlu satu pengaturan gitu. Ya. Dari dulu juga sebelum adanya Permendikbud ini kita tenang-tenang aja, nggak ada masalah di kampus gitu ya. Jadi karena memang selama ini informasi ini kan seperti puncak gunung es ya, jadi tidak terungkap. Kalaupun ada 1-2 ya, ternyata kampus tadi cenderung menutupi gitu ya, karena ini nama baik mereka juga. Bahkan ada sebaliknya kan yang mengadukan, yang justru nanti akan diadukan kembali dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain gitu. Ini terjadi dalam kasus yang sekarang sedang terjadi nih di Universitas Riau kan? Itu betul sekali gitu. Nah, jadi kita tuh memang yang namanya sosialisasi tuh bukan hanya misalnya satu kali Mas Nadiem kemudian mengumumkan gitu ya, atau Pak Dirjen Dikti buat rilis ya. Memang inilah ya, mungkin ada hikmahnya juga dengan begini kan kita juga jadi lebih banyak mendalami hal-hal termasuk data-data gitu ya. Dan harusnya Kemendikbudristek juga membuat suatu kajian, tetapi kajian pun sama ya, untuk hal yang sensitif seperti ini itu sebenarnya sangat sulit mendapatkan data yang akurat dan terbarukan. Namun dari yang mereka lakukan, ternyata 77% dosen mengatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus mereka, dan 63% dari mereka ternyata tidak melaporkan kasus yang diketahuinya itu ke kampus gitu ya. Berarti kan di sini memang perlu apa ya, sosialisasi itu dalam arti nanti perubahan mindset semua, termasuk kita kaum perempuan, mahasiswa khususnya atau mahasiswi, pelajar-pelajar, karena terbukti bahwa sebagian besar dari kekerasan seksual itu ternyata dialaminya oleh perempuan. Dan sikap asertifnya nanti harusnya seperti apa, kan ini pencegahan. Jadi aspek-aspek edukasi itu penting gitu. Mengapa sekarang kita juga tidak memasukkan misalnya kurikulum soal pendidikan seks dan reproduksi di dalam sekolah-sekolah seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya banyak ya yang harus kita lakukan. Itu bukan ngomongin soal pasal 5 ini saja. Gitu. Oh, berarti kalau tadi ya tanpa persetujuan korban, berarti kalau dengan persetujuan itu didorong gitu ya. Jadi kalau kita nanti ngobrolnya itu yang satu ngobrol wortel, yang satu ngobrol tomat, terus wortelnya harus bulat, tomatnya harus panjang. Nggak akan ketemu juga kita di situ. Jadi memang ini perlu waktu sih. Tapi saya kira ini a good start. Mbak Mika, saya menggarisbawahi juga yang dikatakan Bu Hetifah tadi, dan juga mengapa banyak kelompok yang juga mendukung agar permen ini bisa tetap berjalan begitu dengan konteksnya yang tepat begitu. Jadi kalau ini terjadi kekerasan, jangan diandaikan yang lain-lain lagi begitu dari kata-kata tersebut. Karena gunung es, banyak sekali korban yang tidak berani melapor. Yang melapor pun akhirnya kalah. Kita lihat lagi di Unri. Ini biasa nih terjadi. Saya paling tidak mengikutinya karena saya membacakan informasinya atau beritanya, menyampaikan kepada masyarakat kalau kasus seperti ini.
ada yang melaporkan dia mengalami pelecehan seksual, yang dianggap melakukannya melaporkan balik, seperti kemudian adu kuat nanti di kepolisian. Nah, hal semacam ini yang sering terjadi. Ini memang benar terjadi seperti ini ya, di Koalisi Perempuan mencatat ini, Mbak Mika. Betul sekali, Mas Bayu. Karena Koalisi Perempuan ini kan juga bagian dari kerja-kerja jaringan masyarakat sipil, di mana kita juga bekerja sama. Apalagi kalau Koalisi Perempuan ini juga kita organisasi massa yang strukturnya sampai dengan tingkat desa kan. Tentunya kami banyak sekali bekerja sama dengan beberapa kelompok-kelompok forum pengadaan layanan, lembaga-lembaga bantuan hukum seperti itu, sehingga memang korban itu banyak sekali yang melapor dan mereka itu tadi, dan kita punya serangkaian juga kebijakan yang itu tadi ya. Maksudnya justru kita ini ingin mengakses keadilan untuk korban ya, tetapi justru kadang-kadang dalam konteks tertentu ketika ada relasi kuasa, pelaku lebih kuat, lebih tinggi, lebih berkuasa, maka yang korban ini justru mengalami revictimitas, dikriminalisasi juga seperti itu. Jadi berbalik menjadi pelaku. Nah, ini Mbak Mika, banyak sedikit sekali ya. kasusnya. Oke, silakan Mas. Sedikit Mbak Mika, kan banyak sudah aturan di lingkungan perguruan tinggi atau lingkungan sekolah begitu, adalah aturan-aturan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, simple saja. Tapi kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran seperti hal ini. Undang-undang pidana kita lebih dan kurang yang ada saat ini sebetulnya juga menjaga atau ada pagarnya begitu. Nah, di mana urgensinya permen ini? Dengan permen ini di perguruan tinggi untuk saat ini yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek, ini akan memperkuat hal-hal melindungi korban. Korban tidak selalu kalah dari apa yang kemudian terjadi menjadi posisi yang lemah dalam kasus-kasus ini. Ini bisa terjadi dengan permen ini. Koalisi Perempuan meyakini ini, Mbak Mika. Nah, saya pikir begitu. Ini langkah yang baik ya dilakukan oleh lingkungan kampus. Kami malah justru ini maju sekali ya, karena kita punya kekosongan hukum, Mas Bayu. Kita punya kekosongan kebijakan ya. Yang itu tadi kasus-kasusnya sudah kita angkat ya beberapa tadi sebelum saya ambil soal begini. Lalu Permendikbud ini hadir untuk kita mengisi hal-hal yang itu tidak bisa dijadikan acuan oleh korban kekerasan. Memang saat ini mungkin dimulai permulaan yang baik itu di kampus. Kampus ini adalah tempat terbaik ya. Ini proses pembelajaran lembaga yang terhormat ya, karena di sini ini prosesnya sangat bagus, karena ini ketika ini diterima dan ini diimplementasikan sesuai ya, dan memang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak perlu dicurigakan seperti itu. Ini justru akan menjadi teladan untuk sektor-sektor atau kelembagaan atau institusi yang lain, Mas Bayu. Karena kita punya kekosongan ini tadi ya, ketika korban sulit untuk mengakses keadilan. Yang tadinya korban malah dijadikan pelaku. Nah, Permendikbud ini hadir untuk paling tidak menutup gap itu, Mas Bayu. Seperti itu ya. Dan memang konteksnya memang masih di kampus sebenarnya. Tetapi ini adalah permulaan yang baik. Mungkin bisa dicontoh untuk penguatan, karena kita juga banyak juga menerima kasus-kasus misalnya di tempat kerja, di pabrik, atau di lembaga pendidikan yang lainnya, formal lainnya mulai. Dan kita juga tahu ada pendidikan asrama, pesantren. Ini adalah contoh yang baik, Mas. Untuk terutama ketika kita bicara kekosongan aturan hukum yang tidak bisa memastikan keadilan bagi korban. Baik, dan mengapa kemudian saya ingin tahu lagi menyambung kalau ini betul-betul sebuah harapan di perguruan tinggi, dengan pro kontranya yang nanti terus dilakukan sosialisasi dan diskursus. Mengapa sih selama ini Mbak Mika dan Ibu Hetifah juga pasti mengikuti kasus-kasus semacam ini, mengapa korban hampir selalu kalah dan kemudian tidak bisa mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya? Kami akan segera kembali dari diskusi ini nanti dengan jawaban mengenai hal tersebut. Tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan, saudara. Kita sedang ngobrol diskusi mengenai urgensi pentingnya Permendikbud PPKS nomor 30 tahun 2021 yang sudah dikeluarkan tetapi kemudian menimbulkan pro dan kontra karena ada kata-kata tanpa persetujuan korban. Masih ada Ibu Hetifah Saifuddin, Komisi 10 DPR RI, dan juga Mbak Mika Ferawati, Sekjen dari Koalisi Perempuan. Bu Hetifah dan Mbak Mika, ini kan Anda berdua perempuan ya, saya aja yang laki-laki suka gregetan kalau kasus-kasus seperti ini. Kita ikuti dalam 2 minggu, tahu-tahu nanti menguap gitu Bu Hetifah. Tapi kita masih terus mengikuti, hanya kemudian seperti
apa namanya, kita tetap mengikuti informasinya, oh ternyata ada kerabat pejabat dan lain-lain. Nah di situ tuh gergetan-gergetan saya sebetulnya terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah hal-hal semacam ini bikin gergetan juga nggak sih di Komisi 10, Bu Hetifah? Dan kemudian aturan-aturan yang kita sama-sama melihat ini adalah sebuah langkah yang baik begitu untuk perguruan tinggi deh minimal dulu. Nanti kita akan beranjak lagi ke tempat yang lain sehingga kemudian ini bisa dimaknai secara bersama-sama sebuah perbaikan untuk perguruan tinggi terutama. Bu Hetifah, banyak loh kasus-kasus yang kemudian menguap gitu aja kan? Gimana? Ya, tindak kekerasan kan terjadi memang di mana-mana ya. Tindakan kekerasan seksual ini. Tapi di kampus itu kan sebenarnya terjadi apa yang kita sebut ketimpangan kuasa, pasti dong ya. Iya. Jadi ada kakak kelas dengan adik kelas, ada dosen dengan mahasiswa, ada mungkin pejabat dengan anak buahnya gitu ya, kayak tenaga kependidikan gitu. Iya. Nah, jadi banyak tindakan kekerasan seksual yang terjadi ini memanfaatkan ketimpangan kuasa yang ada. Gitu. Ya. Nah, jadi otomatis dong kalau orang yang lebih berkuasa, punya power, punya jaringan, punya uang, gitu, dia akan membuat si korban itu ketakutan atau khawatir kalau mereka melaporkan, bisa jadi. Saya tambahin ya Bu, saya tambahin biar pemirsa Sapa Indonesia dapat lagi nih bagaimana rasa saya gitu ya. Saya ambil dari diri saya aja nih ketika menyampaikan berita. Berapa waktu yang lalu kita dengar kasus dugaan pelecehan seksual dari dosen kepada mahasiswinya di sebuah kampus di Jogja. Kita ikuti terus, tapi kemudian yang kita dengar dia seperti bahasa saya itu menguap begitu. Udah sampai ke kepolisian tapi kemudian menguap. Yang kita dengar sambil kita terus mengikuti informasinya dari pihak kampus bersama koresponden kami di Jogja, dibebas tugaskan tapi tidak dipecat. Dan ternyata punya hubungan kerabat dengan pejabat sampai di titik itu. Tapi kasusnya menguap. Yang sedang berjalan nih di Riau, persis Bu Hetifah katakan, mahasiswinya merasa dia dilecehkan. Dia lapor ke dosennya untuk mengganti dosen pembimbingnya ini yang diduga melakukan pelecehan seksual ini. Dosennya dia pikir akan membantu, tapi justru dilobi dia untuk jangan sampai ini keluar bisa merusak rumah tangganya si dugaan pelaku yang terduga pelaku. Ini yang terjadi. Bu Hetifah betul benar nih. Apa yang terjadi seperti kampus justru sama-sama berjamaah gitu melindungi dugaan ini bukannya mencari gitu. Nah, ini loh Bu concern kita. Kalau Permendikbud ini bisa dilakukan, ini kan bisa mencegah hal semacam ini. Udah ada aturan-aturan yang lain tuh untuk etika dan moral, dosen nggak boleh begini, mahasiswa-mahasiswi nggak boleh begini, udah. Tapi itu terjadi. Nah mungkin ini akan memperkuat situasi supaya zona aman di perguruan tinggi bisa terjadi. Nah kira-kira feel Ibu di Komisi 10 ini bisa ke arah sana nggak, Bu Hetifah? Kalau saya ya justru karena saya juga kebetulan kan di DPR nih, inginnya tuh malah ada undang-undang gitu ya. Jadi memang ini ada satu kekosongan sih, karena kita juga udah punya beberapa undang-undang, misalnya undang-undang perlindungan anak ya Mbak ya, ada undang-undang PKDRT yang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi gimana untuk mereka yang usianya di usia remaja, belum menikah, kan berarti tidak bisa dibantu oleh undang-undang PKDRT ini. Kemudian juga kita punya undang-undang tindak pidana perdagangan orang, tapi juga kan nggak semua korban itu karena perdagangan orang. Nah jadi untuk mereka yang ada di lembaga pendidikan itu khususnya di kampus, karena memang kebanyakan dari sebenarnya kekerasan seksual terjadi di semua level, ya bukan hanya di perguruan tinggi, tapi kebanyakan terjadinya itu di kampus. Ini menurut data yang saya dapat dari mungkin dari Komnas Perempuan atau apa ya, tapi datanya tuh seperti itu gitu. Nah jadi saya kira kalau memang bisa gitu kan ada satu pengaturan untuk mengatur segala hal ini gitu ya, yang sebenarnya kita rasakan gitu, tetapi memang sangat sangat sensitif gitu, dan memang ini dianggapnya ranah private gitu. Kenapa kok kita negara ngatur-ngatur urusan pribadi gitu? Nah
Tapi kan kita kampus ini bukan hanya di Indonesia sih, sebenarnya di kampus luar negeri pun kejadian ini ada, gitu. Tetapi kami melihat, misalnya di Oxford kan anak saya di sana mengatakan mereka mulai membenahi diri. Nah, jadi kita juga ingin semua kampus di Indonesia pun, kalau kita ingin meningkatkan daya saing kita secara internasional, mulai juga dengan pembenahan hal-hal internalnya untuk menjadikan kampus Indonesia kampus yang aman dan nyaman untuk proses pembelajaran gitu, dari hal kecil sih. Ya, Mas, misalnya tadi soal keamanan di lab, tempat penerangannya. Berarti mudah-mudahan permen ini juga bisa dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki diri dong kampus-kampus di Indonesia. Gitu kan, Bu? Seharusnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita terus ternyata membuat peraturan baru, terus peraturan baru itu malah melegalkan asusila dan zina di kampus. Ya susah dong gitu. Kita makanya nggak mau ada aturan baru yang ini, dan saya yakin gitu kan, ini harus menjadi bahan untuk kita semua. Ayo dong kalau gitu sama-sama kita buat aturan yang bagus dan fokus kepada tujuan yang tadi. Oke, ya baik. Bukan terus dihapuskan gitu ya maksudnya ya. Atau gimana, Mbak Mika? Itu saya tadi juga bilang sama Mbak Mika. Itu Mbak Mika, ini kan dosen-dosen aja juga yang tanya gitu. Waduh, ini kalau ini diatur, kalau misalnya ada seseorang, misalnya mahasiswinya dia pacaran suka, tiba-tiba dia putus, dia bisa dong ngaduin kekerasan ke pacarnya. Jadi dikriminalisasi. Nah, ada kekhawatiran ya kalau di publik terhadap pengaturan seperti ini kan hal yang baru gitu, dan kita tentunya ingin ada kejelasan. Oke, ya. Mbak Mika, bagaimana kemudian upaya-upaya seperti ini bisa dipahami? Permendikbud ini, kalau saya membaca ketika terjadi pro dan kontra dan kemudian dijawab lagi oleh Kemendikbud Dikti bahwa tidak kesana niatannya, tetapi betul-betul ingin menjaga kampus ini menjadi zona aman bagi mahasiswa dan mahasiswinya terutama di sana. Bagaimana ini ke depan? Menurut Anda, apa yang kemudian harus kita lakukan? Menyamakan semua persepsi sehingga betul-betul, kan keinginan kita sebenarnya sama nih, sama sebetulnya. Iyalah, siapa yang nggak mau kampus itu menjadi zona aman? Kita ngambil kampus karena ini yang sedang kita bicarakan adalah permen dari Dikbud Dikti begitu. Bagaimana ke depannya menurut Mbak Mika agar semua niatan kita ini bisa jalan bareng, bisa jalan sama-sama tanpa kemudian eksesnya ke kiri dan ke kanan yang tidak kita inginkan sebetulnya, Mbak Mika? Ya, terima kasih Mas Bayu, ini menarik sekali ya. Saya juga turut mencoba tadi mengambil menggarisbawahi yang tadi sudah disampaikan Mbak Hetiva ya. Bahwa jangan-jangan ini soal persepsi yang mungkin tidak ketemu ya. Mungkin ini bisa dijembatani dengan kita melakukan sosialisasi atau dialog antar pihak ya. Untuk bisa menjernihkan atau mendudukkan maksud dari Permendikbud ini. Misal tadi ketakutannya itu juga sangat masuk akal yang disampaikan oleh Mbak Hetiva ya, bahwa jangan-jangan ini nanti disalahgunakan. Nah, tetapi mungkin kita bisa belajar dengan proses-proses kasus-kasus yang selama ini terjadi, termasuk ketika ada kasus yang seperti Mbak Hetiva katakan, seperti tadi ya, misalnya jangan-jangan ini disalahgunakan, misalnya dendam atau apa seperti itu ya, sehingga ini digunakan. Bisa jadi itu muncul, misalnya kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Tetapi mari kita juga mungkin belajar karena saya yakin Permendikbud ini diangkat karena memang ada kemacetan, ada bottleneck ya, yang tidak bisa kita atasi. Ketika itu kita bicara yang sifatnya memang lebih besar terjadi. Misalnya karena relasi kuasa atau karena impunitas yang tadi juga kita bahas ya, bahwa ini berkaitan dengan saudaranya jenderal tertentu atau saudara pejabat publik tertentu seperti itu, atau bagaimana. Nah, mungkin dialog antar pihak ini juga bisa meredahkan itu tadi ya, mispersepsi, atau juga kita juga bisa mencari jalan tengah atau solusi ya. Ketika misalnya tadi kasus-kasus yang mencuat seperti contoh yang Mbak Hetiva katakan, itu biasanya experience-nya seperti apa diselesaikan. Karena kan kita juga punya prosedur hukum, yang alat pembuktian atau investigasi yang juga itu bisa kita lakukan ketika memang Permendikbud ini dijadikan acuan untuk misalnya memproses atau menangani kasus kekerasan seksual di kampus seperti itu. Cuma memang
kita perlu duduk bersama antar pihak ya, terutama ini tadi membenahi apa yang mispersepsi atau mungkin mendudukkan, oh kalau kasusnya seperti ini, pembelajarannya seperti apa. Dan ketika ada apa kekhawatiran ini akan digunakan misalnya over judge ya, misalnya itu mungkin tidak terjadi, ada yang mungkin sentimen atau seperti apa, nah itu bagaimana penyelesaiannya. Sambil kita juga menunggu proses yang jauh lebih besar yang tadi Mbak Hetiva katakan. Kita punya kebijakan yang jauh lebih melindungi semua aspek kehidupan masyarakat untuk terhindar atau memastikan menjamin warga negara Indonesia tidak mengalami kekerasan seksual atau mampu bisa mengakses maupun mereka yang masyarakat dimanapun berada, kaya miskin dan status sosial dan apapun seperti itu Mas. Oke, ya. Nah, berarti Permendikbud PPKS ini akan ada semacam sosialisasi, diskursus. Oh, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Iya, dan question pertanyaan-pertanyaan yang awam gitu, itu juga harus dijelaskan gitu. Kalau gitu, supaya ini nggak ada lain, Bu Hetiva, ini Komisi 10 nih yang harus jadi event organizer-nya supaya semua pihak bisa ketemu dan kemudian mempertemukan. Nah, ini dalam waktu dekat mungkin terjadi di Komisi 10, Bu Hetiva? Kan ini bagian dari edukasi ya. Kalau saya pribadi nih, tapi juga pro kontra juga. Saya sebenarnya ingin yang namanya sex education atau apalah mungkin pendidikan terkait dengan hak-hak setiap orang berbasis gender. Itu juga masuk di dalam kurikulum dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kemudian bagaimana mereka belajar bersikap asertif. Ya kalau dia nggak mau, walaupun dia punya pacar, ya dia harus bilang tidak gitu. Kemudian juga, jadi itu kan sikap ya, maksudnya keberanian mental atau nyali seorang perempuan ya khususnya atau anak-anak bahkan gitu. Itu kan bagian dari pendidikan. Nah, sekarang juga tentu ada yang menentang. Waduh, kalau diajarkan pendidikan seks, nanti mereka, nah gitu juga. Jadi memang masyarakat kan kita harus sama-sama open mind. Karena kita juga ingin gitu ya, ke depan tentu saja relasi kuasa tadi yang masih ada penyalahgunaan relasi kuasa dari mulai kakak ke adik gitu, kakak laki-laki ke adik perempuan, suami ke istri dan sebagainya, itu ya sekarang kan kita harus lebih equal ya, lebih setara gitu. Nah itu memang menurut saya ya bukan hanya soal peraturannya tapi juga aspek edukasinya. Nah ini yang barangkali menjadi satu hal yang penting. Bahkan kemarin juga kita sempat juga, ini saya sempat terpikir sih gitu ya, apa di mana nih ya komprominya gitu. Kalau sekarang ada tuduhan, ini satu aturan malahan mendorong adanya tindakan asusila. Apa enggak justru? Ya, Komisi 10 aja Bu Hetiva yang mengundang berbagai pihak pro dan kontra untuk diskusi. Saya kira ini satu ide bagus ya. Jadi supaya tindakan kekerasan seksual sekaligus ya penegakan norma-norma sosial dan tindakan-tindakan yang tadi maksudnya kita itu kan tadi katanya kampus-kampus tuh semuanya sudah memiliki aturan. Nah pasti kita semua juga ingin gitu ya hal-hal yang terkait dengan masalah penegakan norma di kampus ya dan etika juga tetap diperkuat. Itu jadi kita harus pastikan dua-duanya ini mau dijalankan. Itu kekerasan seksual kita hukum, penegakan norma dan etika berdasarkan kepada apa yang mungkin nilai-nilai yang kita pahami di Indonesia, yang kita percaya gitu ya, apalagi dengan agama. Saya kira nggak ada agama dimanapun yang ingin gitu ya satu relasi berdasarkan kekerasan terjadi kan sebenarnya. Betul. Jadi kita nih harus sampailah gitu pada satu kesepahaman seperti ini. Ini tugas berat loh, nggak gampang. Gitu. Kalau misalnya sekarang ngobrolin kayak gini aja kita sudah seperti ini kisruh ya, sayang. Betul. Makanya mudah-mudahan saya berharap nih mumpung Bu Hetiva di sini, Komisi 10 bisa jadi wadah untuk kemudian siapapun yang sedang pro kontra mengenai Permendikbud ini ngobrol lagi, dirembukan sehingga ketemu yang terbaik. Nah itulah stakeholder zona aman di Indonesia dari kekerasan seksual. Kira-kira begitu. Bu Hetiva,
titip ya, mudah-mudahan pro dan kontranya bisa makasih. selesai. Ya, akan kami Mika juga, lanjuti. ya kita kawal terus ini, sama kok tujuan kita sebenarnya untuk kebaikan situasi zona aman ini bisa benar-benar terjadi di setiap lini, tidak hanya di perguruan tinggi. Salam buat Pak Saiful, Bu Hetifah, Mbak Mika, Iya, salam buat teman-teman di Koalisi Perempuan. Kemarin juga Ya, terima Ya. kasih Mas Bayu. Selamat pagi, Mbak salam sehat. Hetifah, senang banget. ya.